Perkenalkan, nama saya Pipit Nadia Kapiso dengan NIM 2111101010157 dari kelas 5D. Kita akan membahas tentang penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah sistem pengolahan data dan informasi kesehatan yang digunakan untuk mendukung manajemen kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit, harus memenuhi beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu terintegrasi. Sistem informasi kesehatan ini harus terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Indikator yang kedua yaitu mudah digunakan. Sistem informasi kesehatan ini harus mudah digunakan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator yang ketiga yaitu aman. Sistem informasi kesehatan harus memiliki sistem keamanan yang baik untuk melindungi data dan informasi kesehatan pasien. Selanjutnya, indikator yang keempat yaitu terstandarisasi. Sistem informasi kesehatan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Indikator yang kelima atau yang terakhir yaitu terukur. Sistem informasi kesehatan ini harus dapat diukur kinerjanya, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Komponen sistem informasi kesehatan menurut WHO terbagi menjadi 6 building block. Yang pertama yaitu pelaksanaan pelayanan kesehatan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga informasi, yang keempat obat-obatan dan teknologi kesehatan, yang kelima pendanaan, dan yang keenam kepemimpinan. Disimpulkan dari penjelasan saya sebelumnya, dalam penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan harus memperhatikan semua komponen tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab yang penting dalam penerapan sistem informasi kesehatan. Ada beberapa tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Tanggung jawab yang pertama yaitu mengelola data kesehatan. Pengelola sistem informasi kesehatan harus dapat mengelola data kesehatan pasien dengan baik, termasuk pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyebaran informasi kesehatan. Tanggung jawab yang kedua yaitu mengintegrasikan sistem informasi kesehatan. Pengelola sistem informasi kesehatan harus dapat mengintegrasikan sistem informasi kesehatan dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Tanggung jawab yang ketiga yaitu menjaga keamanan data. Pengelola sistem informasi kesehatan harus menjaga keamanan data dan informasi kesehatan pasien, sehingga tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Tanggung jawab yang keempat yaitu membaca sistem informasi kesehatan. Pengelola sistem informasi kesehatan harus dapat mengembangkan sistem informasi kesehatan secara berkala, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi yang terus berkembang. Tanggung jawab yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Pengelola sistem informasi kesehatan harus dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem informasi kesehatan, sehingga dapat diperbaiki dan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Tanggung jawab yang keenam yaitu mengikuti standar. Pengelola sistem informasi kesehatan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Tanggung jawab yang terakhir yaitu mengelola pembiayaan.
Pengelola sistem informasi kesehatan harus dapat mengelola pembiayaan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari pemerintah maupun dari sumber lain yang sah. Ada pertanyaan, apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? Menurut pendapat saya, ya bisa. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013, seorang perekam medis dan informasi kesehatan wajib telah menyelesaikan pendidikan Diploma 3 dan Diploma 4 di rekam medis dan informasi kesehatan atau manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Seorang sarjana terapan manajemen informasi kesehatan dengan gelar D4 rekam medis juga dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat melanjutkan pendidikan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan agar dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.